morning, Miss. Once more, good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I am fine. Alright, have you breakfast in this morning? Yes, No, Miss. Why? Nggak sempat, Miss. Alright, but in another time you must get breakfast if you want to join our class in more spirit. Alright, students, before we start our learning activity today, I want to invite one of you to lead us in prayer. Who wants to lead us? Saya, Miss. Mr. Miss, mari kita berdoa. Amin. Well, I want to check what your plate and please write your name with my father. Baik anak-anak, sekarang Miss ingin mengingatkan materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Miss. Apa? Tentang descriptive text. Apakah listener masih ingat apa yang dimaksud dengan descriptive text seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya? My opinion is descriptive text is a text that describe particular person, place, and things. Ada lagi tambahan dari Krishna? Ya, Miss. Baik, sekarang bisa akan menyimpulkan. Descriptive text is a learning activity by someone to describe a place, person, things, and animals. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai asking and giving opinion. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengenal atau mendengar sebelumnya apa itu asking and giving opinion? Saya, Miss. Apa? Menurut saya, asking and giving opinion itu salah satu percakapan yang digunakan seseorang untuk memberi tanggapan atau menanggapi sebuah tanggapan. Baik, ada lagi tambahan? Baik, sekarang asking and giving opinion itu merupakan ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat orang lain. Kemudian orang yang ditanyakan tersebut akan memberikan tanggapannya, jawabannya terkait pertanyaan yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Baik, anak-anak, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang asking and giving opinion, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari mempelajari asking and giving opinion. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang disebut dengan asking and giving opinion. Kemudian yang kedua, ekspresi atau ungkapan apa saja yang digunakan ketika terlibat dalam percakapan yang mengandung asking and giving opinion. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui di mana dan kapan kita menggunakan asking and giving opinion. Alright, my student. Now, in asking opinion terdapat beberapa ekspresi. Misalnya, di sini Miss telah menggambarkan atau mengurutkan beberapa ekspresi tentang asking and giving opinion. Miss akan menyebutkannya dan siswa-siswa kami akan mengikutinya kembali. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Pertama, what is your idea? What is your idea? Selanjutnya, what is your opinion? What is your opinion? How do you think? How do you think? Give me your opinion. Give me your opinion. Alright. Dan masih banyak lagi beberapa ekspresi tentang asking opinion. Nah, sekarang ekspresi tentang giving opinion. Miss akan membacakannya dan siswa kami akan mengikutinya kembali. Yeah, Miss. Oke. I think it is my comment. It is my comment. In my opinion, In my opinion, my comment is I think I like it. I think I like it. Oke. Jadi inilah beberapa ekspresi tentang asking and giving opinion dan masih banyak lagi tentang ekspresinya. Nah,
cara menggunakan asking and giving opinion ini, misalnya ketika kita meminta pendapat kepada seseorang ataupun orang lain akan memberikan pendapat kepada kita. Salah satu ekspresi Miss kasih contoh. What is your idea? Nah, Miss akan bertanya tentang media yang Miss gunakan sekarang ini. Jadi, Miss bertanya, what is your idea about this media? Nah, bisa siswa kami bisa menjawabnya seperti begini. I think this media is very good. Nah, jadi dengan begitu ada responnya. Jadi ada penanya dan ada juga yang memberikan respon. Seperti itulah contoh tentang asking and giving opinion ini. Selanjutnya, dalam asking and giving opinion ini terdapat juga yang dinamakan dengan agree dan disagree. Tahu agree dan disagree? Tidak, Miss. Agree dan disagree itu yaitu agree-nya kita setuju dengan pendapat yang diberikan teman kita, dan disagree-nya itu kita tidak setuju dengan pendapat yang diberikan teman kita. Misalnya kan, Miss menanyakan pendapat Lestarini, jadi Lestarini memberikan pendapat dan Miss juga dan Krisnayanti juga memberikan pendapatnya. Dia bisa memberikan pendapat tentang agree dan disagree. Dia bisa setuju dengan pendapat yang diberikan Lestarini kepada Miss, dan Krisnayanti juga bisa memberikan pendapat tidak setuju dengan alasan tertentu. Jadi dalam agree dan disagree ini ada beberapa ekspresinya juga. Alright, after me explain about asking and giving opinion, maka sekarang Miss akan membagikan kelompok. Miss persilakan kepada siswa kami untuk membagikan menjadi 2 kelompok. Baik, Miss. Sudah, Miss. Baik, nanti Miss akan sekarang Miss akan membagikan pembahasan kita. Kelompok pertama, Lestarini membahas tentang asking opinion, dan kelompok kedua, Krisnayanti membahas tentang giving opinion. Miss memberikan waktu kepada kalian membahas tentang ekspresi asking dan giving opinion ini. Silakan. Baik, setelah Miss memberikan kelompok, kalian telah mendiskusikannya. Sudah, Miss. Baik, setelah kalian mendiskusikannya, maka Miss akan memberikan waktu kalian untuk Lestarini memberikan untuk mengekspresikan asking opinion dan Krisnayanti mengekspresikan tentang giving opinion. Silakan. What is your opinion about material today about asking and giving opinion? My opinion about this material is very easy and I understand about this material. Okay. Alright, give and pause. Alright, satu lagi ekspresi yang akan kalian diskusikan kembali. Silahkan kalian melihat ekspresi di sini. Lestarini memberikan pertanyaan dan Krisnayanti memberikan jawaban. Lestarini, what do you think about this club today? I think this club today is very good. Alright, give and pause. Jadi seperti itulah contoh tentang asking and giving opinion yang kita pelajari pada hari ini. Nah, dalam asking and giving opinion ini juga ada lagi yang bisa kita jadikan contoh supaya lebih mendekat lagi tentang ekspresinya. Misalnya kan, give me your comment. Jadi artinya berikan kepada saya komentar. Misalnya kan, dia meminta komentar tentang kelas ini, bagaimana cuaca kelas keadaan dalam kelas ini. Nah, bisa kita menjawab juga tentang it's my comment about our class. Jadi komentar saya tentang kelas ini, it's my comment about this class is very good. Why? Because the student in class is very friendly one by one. Jadi jika kita memberikan pertanyaan, maka orang lain juga bisa memberikan pendapatnya. Jadi intinya dalam asking and giving opinion ini, maka
yang dinamakan dengan asking, kalimatnya harus membentuk pertanyaan, dan giving opinion itu kalimatnya harus memberikan penjelasan atau pendapat. Baik, Miss akan menyebutkan ekspresi tentang agree dan siswa kami akan mengikutinya kembali. Baik, Miss. Pertama, of course. Of course. Selanjutnya itu I think so. I think so. That's a good point. That's a good point. Nah, itu beberapa tentang ekspresi agree, dan masih banyak lagi ekspresi tentang agree and opinion. Selanjutnya adalah disagree. Disagree ini terdapat juga beberapa ekspresi. Miss akan menyebutkannya dan siswa kami akan mengikutinya kembali. Baik, Miss. Alright, I'm sorry, I don't agree with you. I'm sorry, I don't agree with you. Selanjutnya, I don't believe that. I don't believe that. I disagree with you. I disagree with you. Jadi ini beberapa ekspresi tentang disagree. Jadi agree dan disagree ini kita gunakan ketika kita memberikan pendapat setuju dan tidak setuju tentang pendapat yang diberikan teman kita. Miss akan memberikan contoh, Miss akan bertanya kepada Lestarini dan Krisdayanti akan memberikan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh Lestarini. Miss akan memberikan contoh tentang agree dan disagree ini. Jadi contohnya kita memberikan Miss meminta jawab pendapat tentang kepada Lestarini, dan Krisna akan memberikan pendapat tentang pendapat yang diberikan oleh Lestarini. Istilahnya Krisdayanti memberikan komen dengan pendapat yang diberikan oleh Lestarini. Nah, kita akan memberikan contoh. Miss bertanya kepada Lestarini dan Krisdayanti memberikan komentar tentang pendapat yang diberikan Lestarini dengan menggunakan agree atau disagree. Baik, Miss akan bertanya kepada Lestarini. Lestarini, what do you think about Miss today? I think Miss is very beautiful. Alright, how about you, Krishna? How do you think about opinion by Lestarini? I agree. Alright, give an applause. Alright students, setelah Miss menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini mengenai asking opinion and giving opinion beserta disagree and disagree, apakah siswa kami masih ada yang belum dimengerti? Jika ada yang belum dimengerti, Miss persilakan untuk bertanya. Mengerti, Miss? Benar tidak ada? Tidak, Miss. Baik, karena sudah mengerti, maka Miss akan memberikan tugas di rumah, yaitu membentuk sebuah percakapan sesuai kelompok yang telah kita buat ya. Ya, Miss. Nah, tugasnya adalah kalian membuat percakapan yang terkandung asking and giving opinion beserta agree and disagree. Jadi tugasnya dikumpul minggu depan ya. Ya, Miss. Oke, sekian saja pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan kelas kita hari ini, siapa yang membawa kita ke dalam doa? Ya, Miss. Oke, kepada Krisdayanti persilakan. All my friends, let's pray together. Amen. Okay, thank you for today, my students, and see you. See you, Miss.